فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil malaa'ila la yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Fakasyafna angka aka babasarka yaumal hadid. Amma ba'du. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fayuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, Ibu, saudara, saudari, dan anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat Islam, iman, wal ihsan, wabil khusus sehat afiah, sehingga kita bisa dikumpulin lagi nih di taklim. Kita disuruh belajar lagi pelan-pelan. Atas segala nikmatnya juga nih, nikmat terutama nikmat Islam, iman, ihsan, wabil khusus sehat afiah, baik agama kita, akhirat kita, dunia kita, harta benda kita, ataupun keluarga kita, serta salawat bertangkaikan salam semoga tercurah kepada Sayyidi Habibi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Jalla Jalaluhu mengirimkan rahmatnya kepada beliau, mengirimkan rahmatnya kepada sahabatnya yang agung, ahlul baitnya yang dicintainya, khususnya kita mendapatkan syafaatul uzma sebagai umatnya yang masih mau mengaji. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lupa juga kita berterima kasih pada guru-guru kita, baik guru-guru di sekolah, dosen-dosen, wabil khusus guru-guru agama yang telah bimbing kita pelan-pelan, yang dimana kita tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang dimana minaz zulumati ilan nur, yang dari mana kita dulunya gelap atau kita tidak tahu apa-apa, hingga kita dijalankan di jalan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau-beliau yang mengajar dan kita yang diajar, semoga mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihapuskan segala hilaf-hilafnya, amal ibadah kita yang tidak seberapa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih mengaji kembali yang dimana tentang pelajaran tauhid, yang dimana kita berlandaskan kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah Sekandari rahimahullahu ta'ala. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana nih? Kita sudah memasuki tentang pasal yang nomor 5. Yang nomor 1, 2, 3, dan 4. Adakah yang belum bisa? Adakah yang belum paham? Bila mana nanti ada yang belum paham, tolong ditanyakan pelan-pelan, kita sharing bareng. Minimal ente bisa, minimal tauhidnya yang benar. Tentang pasal yang pertama, tentang jangan berpegang kepada amal-amal. Sekalipun nanti ente berpegang kepada amal, tandanya ente gelisah di dalam hati. Yang nomor 2 ialah tentang maqam asbab,
atau tajrid. Di mana tuh letak kita? Jangan-jangan kita berlaga kayak imam-imam besar, berlaga kayak Imam Malik khususnya. Kita di rumah aja, tidak mau kerja, tidak mau dagang, tapi duit pengen datang atau turun dari langit, nggak bisa tuh. Jangan kita begitu keyakinannya, dikarenakan kita harus sadar diri nih bahwa kita di makom asbab atau tajrid kan gitu ya. Lalu yang nomor 3 kemarin tentang asbab tidak bisa menembus takdir, yang dimana usaha, doa, dan tawajuh tidak bisa menembus tirai-tirai takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekeras apapun kita, sekuat apapun kemauan kita, bila mana melawan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bakal gagal, bakal hancur. Itulah yang menjadi dasar kenapa banyak doa yang tidak kabul, kenapa juga banyak usaha yang kesana kemari tapi hasilnya capeknya doang. Dan juga tawajuhnya kita ingin kayak wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat tahajudnya rajin, tapi dia masih mengharapkan dunia, akhirnya nggak kabul. Itu yang bikin kita sakit hati tuh, dikarenakan kita masih nyembah amalan, bukan nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu lanjut di pasal keempat, kita disuruh istirahat tentang pengaturan. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada dasarnya manusia itu ada 4 golongan, yang dimana yang pertama ialah ada yang dunianya dapat, akhiratnya dapat, yakni Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang nomor 2 sahabat besar Nabi, yakni Abdurrahman bin Auf, yang dimana dunianya dapat, akhiratnya dapat. Dunianya dia kaya raya, akhiratnya dia juga kaya raya atau soleh. Yang nomor 2 ialah dunianya dapat, akhiratnya enggak dapat, yakni Fir'aun, Namrud, Haman. Dunianya siapa yang nggak kenal beliau pada sebagai raja, sebagai ahli, sebagai penguasa pada zamannya. Tapi na'udzubillah min zalik, akhiratnya dia celaka dikarenakan menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang nomor 3 ialah akhiratnya dapat, dunianya enggak dapat, yakni siapa? Sahabat Nabi Muhammad SAW yang master, yakni Uwais Al-Qarni atau sahabat Sufah, ahli Sufah, yang dimana ibadahnya rajin tapi hidupnya miskin, insya Allah juga selamat. Lalu ada yang nomor 4, dunianya kagak dapat, akhiratnya juga nggak dapat, yakni siapa? Pembantunya Nabi besar Muhammad SAW, yakni siapa? Kirkirah, yang dimana dia sudah sebagai orang miskin tapi matinya celaka dikarenakan matinya korupsi, menilap baju besi ketika perang Khaybar, yang dimana Rasulullah SAW melaknat dia bahwa dia matinya di neraka dikarenakan udah korupsi. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk golongan yang mana? Jangan-jangan kita masuk ke golongan yang nomor 4, udah dunianya nggak dapat, akhiratnya juga nggak dapat. Dunianya udah pusing, udah bingung, bimbang, galau kesana kemari, akhiratnya juga nggak dapat, males, sholat males, ngaji apalagi males, kan gitu saudara-saudara. Jadi bagaimana? Kalau nggak ada kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu khamisah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam al-alamah al-arif billah Asy-Syaikh Tajuddin Ahmad ibn Muhammad ibn Athaillah Sekandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bi ulumih. Qala Syekh, ijtihaduka fi ma dumin nalaka, kesungguhanmu apa yang Allah jamin kepada dirimu, wa taksiruka fi ma tuliba minka, dan kelalaianmu apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tuntut daripadamu, dalilu ala intimasil basirati minka, merupakan suatu bukti atas lenyapnya atau matinya
mata hatimu atau basirahmu. Wallahu alam bisawab. Segitu dulu yang akan kita bahas. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada intinya ialah Syekh Ibnu Athaillah Sekandari rahimahullahu taala ingin mengatakan kepada kita, bersungguh-sungguhnya kita dalam mencari yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak perhatiannya kita kepada yang Allah Subhanahu wa taala tuntut kepada kita merupakan mata hati kita mati atau kabur ataupun lenyap. Begitu saudara-saudara. Sebentar kita tulis dulu. Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki kita yang dimana ada 4 bagian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki kita? Yang pertama ialah rezeki. Rezeki kita itu udah sesuai bagian. Yang pertama sesuai bagian. Bila mana memang sudah wayahnya dapat, insya Allah pasti dapat. Ini soal sabar, soal waktu. Yang dimana anak TK apakah pantas dikasih duit 100.000 ketimbang abangnya dikasih duit 10.000? Bila mana kita sudah meyakini bahwa anak TK ini tidak pantas memegang 10.000, bukan karena tidak pantasnya, tapi karena belum waktunya. Begitupun rezeki. Bila mana belum waktunya datang, tidak akan datang. Bila mana belum waktunya dapat, tidak akan dapat. Itu yang dinamakan sesuai bagian. Bagiannya tidak lebih, tidak pas juga. Yang ada ialah sedang-sedang saja buat kita, karena Allah Subhanahu wa taala itu paham tentang kehidupan kita. Yang nomor 2 ialah cara menjemput atau datangnya rezeki. Allah Subhanahu wa taala itu udah menjamin gimana cara jemputnya, gimana cara datanginnya, kan begitu. Yang dimana kayak seorang bayi Allah Subhanahu wa taala jamin rezekinya baik, walaupun belum punya gigi, tapi banyak yang bawain peye, gado-gado. Yang makan siapa? Ayah dan ibunya. Bila mana kita bersusah payah tentang menjemput rezeki, tapi kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, tandanya hati kita itu mati, mata hati kita itu buram atau kabur, yang dimana hidup makin kesini makin sempit, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala juga udah ngeredo kepada dia. Yang nomor 3 ialah Allah menjamin tidak akan mematikan makhluknya sebelum rezekinya habis, gitu. Apa sih maksudnya? Yang dimana saudara-saudara yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana rezeki kita belum habis, Allah Subhanahu wa taala tidak bakal mematikan kita, gitu. Seharusnya kita mikir nih dari sekarang nih, jangan-jangan kita hidup cuman ngambil jatahnya doang. Amalan-amalan kita tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok gitu? Ketahuan dari cara dia mengaji, ketahuan dari cara dia beramalnya sesuai tuntunan agama apa enggak. Kan kebanyakan orang kalau sholat asal-asalan gitu, disuruh ngaji nggak mau, sedekah aja ada ilmunya, yatim duafa ada ilmunya, sholat juga ada ilmunya, berbakti kepada kedua orang tua ada ilmunya, kan begitu. Malahan pernah tuh ada yang berbakti kepada kedua orang tua kelewatan, dia udah nyuciin kaki orang tuanya, boleh gak? Ya boleh, cuman yang diminum yang nggak boleh, kan begitu, penuh dengan bakteri kok diminum. Itu namanya dia tidak memakai akal pikirannya, dia lebih meninggikan adat ketimbang syariat. Itulah yang diajarin oleh agama, dibilang sesat, karena adat tidak boleh lebih tinggi daripada syariat. Begitu saudara-saudara. Sebelum dilanjut, ada yang mau di-sharing dulu kah? Ngajinya santai aja, santai pelan-pelan aja, kalem aja pelan-pelan, yang penting mah paham gitu. Ada kita lanjut. Yang nomor 4 ialah Allah menjamin
bagian kita pas, kagak lebih kagak kurang gitu. Kita dagang seharian, kalau memang hasilnya 20.000, 30.000 ya udah segitu. Mau dibuka sampai pagi pun juga hasilnya 30.000. Kita ngojek sana kemari. Emang dapetnya cuman gocap ya gocap. Kita buka agen Pak Imam bukanya cuma 3 jam. Sampingnya buka seharian, rezekinya sama, dikarenakan tadi bagiannya pas, nggak mungkin lebih, nggak mungkin kurang. Bila mana kita masih pusing-pusing, masih risau, kita habiskan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, tandanya mata hati kita mati tuh di situ. Nauzubillah min zalik. Ayo dong, bangkit sama-sama. Udah pernah ngalamin kan, muter seharian, dapatnya 100.000. Dia yang cuman dagang buka sejam dapatnya 100.000. Itu yang dinamakan bagiannya pas nggak masing-masing. Lalu yang nomor 2 ialah Allah menuntut. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menuntut apa? Menuntut ibadah. Menuntut ibadah kita, dikarenakan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Sesungguhnya aku menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk menyembahku. Menyembah itu ialah ibadah kepadaku. Apa sih ibadah? Ibadah ialah ada syarat dan rukunnya. Tapi yang dimaksud di sini ialah ibadah kita ditingkatin, diperbaikin. Yang dulunya tuh sering ninggalin sholat tuh, terutama yang bonjok tuh. Iya, atau yang bengong aja tuh yang di belakang. Puasa-puasanya yang dulunya bolong-bolong di kodok gitu. Yang dulu jahat sama anak-anaknya, sama istri-istrinya, ya minta maaf dari sekarang. Percuma ente ngaji kayak wali, tapi masih jahat sama anak sama istri, cuma. Ibadah kita kurang dulunya, harus kita perbaikin dari sekarang pelan-pelan begitu. Dikarenakan Allah menuntut ibadah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjamin rezeki yang ibadah ada 2. Yang pertama ialah di dalam surat Ar-Rum ayat 40. Boleh itu sama-sama buka. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum hal min syurakaikum may yaf'alu min zalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, dikatakan Allah lah yang menciptakanmu, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang memberi kamu rezeki, kemudian Dia yang mematikanmu, menghidupkan kamu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian? Itu Maha sucilah Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Ini yang disebut rezeki umum. Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau udah nyiptain sesuatu, insya Allah dikasih rezeki. Jadi ente nggak usah capek-capek mikirin rezeki bagaimana, nggak usah capek-capek. Lalu juga dibuka tuh di dalam surat Az-Zariyat, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman tuh di dalam surat Az-Zariyat ayat 57. Ayat 57 yang dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma uridu minhum rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Yang diartikan ialah aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Allah Subhanahu wa Ta'ala terbebas daripada sifat-sifat yang disifatkan oleh manusia. Kesannya manusia itu memberi rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekah buat Allah. Tidak ada, ente sedekah buat diri ente sendiri untuk menyelamatkan nanti di yaumil kiamah, terutama di yaumil barzah tuh sedekah akan bermanfaat gitu. Lalu dia bertanya, adakah yang rezeki khusus? Ada.
Ini nomor 2 ini. Rezeki khusus ialah rezeki yang dimana ente nggak susah-susah nyari, nggak susah-susah nyarinya. Yang dimana pula ente nggak repot-repot nyari. Mau kaya tapi nggak mau nyari, ada. Al Imam Al Ghazali mengatakan di dalam kitabnya, yakni mengutip di dalam Al-Quran Al-Karim surat An-Nahl, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, dikatakan, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ayat 97 An-Nahl, dibuka tuh kalau pada mau tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min zakari aw untha wa huwa mu'minu falanuh innahu hayatat tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan memberikan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Atau Imam Al-Ghazali mengutip di dalam surat At-Talaq ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahi likulli syai'in qadir. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Dia akan mengadakan baginya atau hambanya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dari mana aja dapat nih, kiri kanan atas bawah depan belakang. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah nyukupin nih kebutuhan hambanya, apapun dicukupin. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Jadi begitu saudara, rezeki yang khusus yang Imam Al-Ghazali juga menyebutkan tuh, Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki yang khusus bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang soleh. Jadi bila mana ente nih coba lihat tuh kehidupannya para kiai, para haba, yang dimana kehidupannya enak-enak aja, dikarenakan mereka bertakwa, dikarenakan mereka orang-orang soleh. Kita ini, saya terutama, ini masih orang hina, masih jauh daripada kata benar, kata lurus. Makanya hidup kita makin kesini makin parah bandingkan dengan mereka. Kebanyakan kita dunianya sih yang kita bandingin dengan orang, bukan agamanya. Bila mana tetangga kita beli motor baru, kita panas dingin. Besoknya beli kulkas 2 pintu, kita panas dingin. Besoknya lagi tetangga kita beli mobil, kita meninggal kali ya karena jantungan, kan gitu. Kita nggak boleh begitu, saudara-saudara. Gitu. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala bila mana ingin menuntut ibadah kita, yang harus kita lakukan ialah 3. Yang pertama ialah taubatan nasuha. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhallazina amanu taubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya kembali. Yang dimaksud taubat itu ialah awabin, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar suci, dengan benar-benar merasa ini kita salah, penuh dosa, penuh khilaf. Kita ngadu sama Allah Subhanahu wa taala malam hari jam 2 tuh, ketika orang lain tidur kita bangun, angkat tangan kita, doa, ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami ya Allah, terutama orang tua kami ya Allah yang telah melahirkan kami. Terutama mertua tuh, kita kadang galak-galak sama mertua, terutama sama istri kami. Kadang kita masih galak sama istri, ya Allah ya Karim, kalau ente galak sama istri, kenapa dulu ente nikahin gitu? Nggak boleh lah galak-galak lagi gitu.
Kita harus tobat benar-benar gitu. Di saat orang lain sibuk hura-hura, apalagi nanti tuh ada Piala Dunia, ente bangun malam-malam gitu. Yang nomor 2 takwa, seperti yang disebutkan tadi. Orang-orang yang bertakwa itu ialah orang-orang yang diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya nggak disangka-sangka, dari kiri ada yang ngasih, kanan ada yang ngopenin, depan dia ngasih, belakang ada yang ngopenin, kan begitu. Jadi ya, dari mana aja dapat, kalau bahasanya gitu ya. Kalau bahasa orang nih, insya Allah dapat, insya Allah ada, kan begitu. Iya, itu yang tahu kan gitu ya. Lalu nomor 3 ialah tentang amal syariat yang kemarin tuh, berpikir bekal apa yang akan kita bawa nanti kelak menemui Allah Subhanahu wa taala, dengan wajah apa kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus istiqomah pelan-pelan begitu. Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Hasani mengatakan tanda-tanda ahli neraka itu ialah zahir dan hatinya condong dunia. Kita udah ngaji kemana-mana, kita udah sholat, tapi zahir dan hati kita masih dunia mulu gitu. Yang dimaksud dunia di sini bukan berarti dia pakai celana, bukan berarti dia pakai baju atau kaos, bukan berarti dia naik mobil bagus atau motor bagus, bukan. Tapi hatinya dan zahirnya condong kepada dunia. Berapa banyak orang yang pakai sorban, pakai imamah, bahkan bawa kitab, syiwak, tasbih nggak lepas, tapi hatinya masih jahat, masih dunia. Itulah yang disebut dajjal kecil tuh. Ketika dia sudah mempengaruhi orang, dia bilangnya dunia gitu. Minyak wangi dijual, katanya bisa datangin rezeki, itu namanya dunia. Tasbih ini buat ini dijual, namanya dunia gitu. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala itu tadi kepada 2 orang yang bertakwa dan orang yang qasam. Allah Subhanahu wa taala qasam, yang disebut qasam itu janji. Allah Subhanahu wa taala janji tidak akan lengah terhadap 2 orang ini khususnya. Itu saudara-saudara yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarni pernah ditanya, bagaimana cara membenarkan Allah Subhanahu wa taala? Uwais Al-Qarni menjawab, sekiranya engkau beribadah semalam ibadahnya ahli langit dan bumi, Allah tidak akan menerima ibadahmu sehingga engkau membenarkan Allah. Bagaimana caranya? Engkau jasadnya ibadah dan hatinya tenang, adem ayem gitu. Atau bahasanya aneh lihat tuh di mobil bak, sorban wali, senajanya nguli tapi sholat nomor 1. Tuh maksudnya ialah walaupun hidup kita susah, nggak bagaimana, tapi kita pelan-pelan meraih kebahagiaan dunia akhirat. Begitu saudara-saudara, kita ini udah hidup udah nggak bagaimana, jangan macam-macam hidup, udah jangan nyari apa-apaan lagi. Iya tuh Pak Ahmad siapa kek kan gitu ya, Misbah juga tuh udah, ya Mbah Hashim gitu. Apalagi Mbah Hashim kan udah mau mendekati kan, kita jangan kemana-mana tuh, nyari yang benar, tauhid yang benar gitu. Karena kita nanti di yaumil kiamah ditanya tuh amal ibadah kita, hujahnya kita tuh apa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Bagaimana kalau ada yang mau di-sharing, dipersilakan dulu. Ada? Oke, kalau nggak ada, kesimpulannya ialah Syekh Ibnu Athaillah Sekandari rahimahullahu taala wa nafa'ana bih ingin mengingatkan kepada kita bahwa sahnya kita terlalu bersungguh-sungguh apa yang Allah jamin, yakni dunia, lalu kita lalai terhadap akhirat yang Allah tuntut daripada kita. Itu merupakan mata hati kita mati. Kalau mata hati sudah mati,
semuanya akan buram. Apa itu? Dari kesimpulan yang kita pelajarin, contohnya ente belajar hakikat tapi lupa syariat gitu. Yang dimana ente lupa belajar syariat tapi baca-baca wirid gitu. Yang dimana kayak anak bayi gitu. Anak bayi langsung dikasih ketan, akhirnya kelelepan kan gitu ya. Yang dimana pula bila mana ente lupa belajar syariat lalu belajar hakikat terus, mata hati ente akan kabur, penglihatan ente akan kabur. Begitu saudara. Alaikum minkum. Mohon maaf bila mana saya banyak nyindir orang pada hari ini, pada malam ini, mohon dibukakan pintu maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ya yuharrajuna minhu syafaatin sallallahu alaihi wasallimu taslima.